Cerita tentang Kampung Sancang memang sangat mistis. Ada yang mengatakan bahwa kampung ini memiliki energi spiritual yang kuat, sehingga arwah-arwah yang meninggal di sana tidak bisa pergi ke alam baka. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang seorang gadis yang meninggal karena cinta yang tak terbalas. Gadis itu dikabarkan meninggal karena sakit hati, dan sejak itu arwahnya sering muncul di sekitar kampung, mencari cinta yang tak pernah ia dapatkan. Orang-orang yang tinggal di sekitar kampung Sancang sering melaporkan melihat sosok gadis berpakaian putih dengan rambut panjang dan wajah yang sedih. Mereka juga sering mendengar suara-suara aneh seperti tangisan dan bisikan, terutama di malam hari. Ada juga cerita tentang seorang pria yang pernah mencoba untuk menginap di kampung Sancang. Pria itu dikabarkan melihat sosok gadis yang sama, dan gadis itu memanggilnya untuk mengikutinya. Pria itu merasa terhipnotis dan mengikuti gadis itu ke dalam hutan. Tapi ketika dia sadar, dia sudah berada di tengah hutan dan gadis itu pun sudah menghilang. Tiba-tiba pria itu mendengar suara gadis itu. Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu menunggumu. Suara itu membuat pria itu merasa bulu kuduk berdiri. Dan dia tahu bahwa dia harus keluar dari kampung Sancang secepat mungkin. Pria itu berlari keluar dari kampung Sancang. Tidak peduli apa yang terjadi. Dia tidak ingin menjadi korban berikutnya dari arwah gadis itu. Ketika dia sampai di luar kampung, dia merasa lega, tapi juga merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, dia mendengar suara gadis itu lagi. Aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu menunggumu. Suara itu membuat pria itu merasa bulu kuduk berdiri. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari arwah gadis itu. Pria itu mencoba untuk menghubungi teman-temannya. Tapi tidak ada yang menjawab. Dia merasa sendirian dan takut. Tiba-tiba dia melihat sosok gadis itu berdiri di depannya dengan wajah yang sedih dan mata yang kosong. Gadis itu berkata, aku sudah menunggu kamu. Aku sudah menunggu cinta yang tak pernah datang. Pria itu merasa napasnya terhenti. Dan dia tahu bahwa dia sudah terjebak dalam cinta yang tak terbalas. Pria itu merasa napasnya terhenti. Dan dia tahu bahwa dia sudah terjebak dalam cinta yang tak terbalas. Gadis itu terus berbicara, aku sudah menunggu kamu. Aku sudah menunggu cinta yang tak pernah datang. Pria itu mencoba untuk menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Gadis itu terus mendekatinya dengan mata yang kosong dan wajah yang sedih. Pria itu merasa dirinya ditarik ke dalam keputusasaan. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa lari dari cinta yang tak terbalas itu. Tiba-tiba, pria itu mendengar suara seorang nenek tua. Cukup, tinggalkan dia. Nenek tua itu muncul dari kegelapan dengan mata yang tajam dan rambut yang putih. Gadis itu berhenti dan menoleh ke arah nenek tua itu. Nenek tua itu berkata, kamu tidak bisa memiliki dia. Dia tidak untuk kamu. Gadis itu meronta-ronta. Tapi nenek tua itu terus berbicara. Kamu harus pergi, kamu harus meninggalkan dia. Gadis itu akhirnya menghilang dan pria itu jatuh ke tanah, kelelahan. Nenek tua itu mendekatinya dan berkata, kamu harus pergi dari sini, kamu tidak aman di sini. Pria itu bangun dari berlari keluar dari kampung Sancang, tidak pernah kembali lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan gadis itu, tapi dia tahu bahwa dia harus melupakan kejadian itu. Tahun-tahun berlalu dan pria itu sudah menikah dan memiliki anak, tapi dia tidak pernah melupakan kejadian di kampung Sancang. Dia masih sering bermimpi tentang gadis itu dan suara nenek tua itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Suatu hari, pria itu menerima surat dari seorang teman lama yang mengatakan bahwa dia akan mengunjungi kampung Sancang. Pria itu merasa bulu kuduk berdiri dan dia tahu bahwa dia harus mencegah temannya itu pergi ke kampung Sancang. Tapi sudah terlambat, temannya itu sudah pergi ke kampung Sancang dan pria itu tidak bisa menghubungi dia lagi.
Pria itu merasa panik. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan temannya itu. Dia mencoba untuk menghubungi temannya, tapi tidak ada jawaban. Dia merasa bahwa temannya itu sudah terjebak dalam cinta yang tak terbalas seperti dia dulu. Beberapa hari kemudian, pria itu menerima kabar bahwa temannya itu ditemukan meninggal di kampung Sancang. Dengan wajah yang sedih dan mata yang kosong, pria itu merasa bulu kuduk berdiri dan dia tahu bahwa temannya itu sudah menjadi korban berikutnya dari arwah gadis itu. Pria itu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan arwah gadis itu terus membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dia memutuskan untuk kembali ke kampung Sancang untuk menghadapi arwah gadis itu dan menghentikan kekejamannya. Pria itu kembali ke kampung Sancang dengan tekad yang kuat untuk menghentikan arwah gadis itu. Dia membawa beberapa benda yang bisa membantu dia, seperti air mawar dan dupa. Ketika dia tiba di kampung Sancang, dia merasa bahwa suasana sudah berbeda, lebih berat dan menakutkan. Pria itu mulai mencari arwah gadis itu. Dia ingin tahu apa yang membuatnya terus membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dia mencari di seluruh kampung, sampai akhirnya dia menemukan arwah gadis itu di sebuah rumah tua. Arwah gadis itu melihat pria itu dan dia tersenyum. "Kamu kembali," katanya. Pria itu merasa bulu kuduk berdiri, tapi dia tidak mundur. "Aku ingin tahu apa yang membuat kamu terus membunuh orang-orang yang tidak bersalah," tanya pria itu. Arwah gadis itu tidak menjawab, tapi dia mulai berbicara tentang masa lalunya. Pria itu mendengarkan dan dia merasa bahwa arwah gadis itu tidak jahat, tapi hanya ingin dicintai dan diingat. Dia merasa belas kasihan dan dia ingin membantu arwah gadis itu untuk menemukan kedamaian. Pria itu mengambil air mawar dan memberikannya kepada arwah gadis itu. "Ini untuk kamu," katanya. Arwah gadis itu menerima air mawar itu dan dia mulai menangis. Pria itu merasa bahwa arwah gadis itu sudah mulai melepaskan kesedihannya. Tiba-tiba nenek tua itu muncul lagi. "Kamu telah melakukan hal yang benar," katanya kepada pria itu. Arwah gadis itu sudah siap untuk pergi. Arwah gadis itu mengangguk dan dia mulai menghilang. Pria itu merasa lega dan dia tahu bahwa arwah gadis itu sudah menemukan kedamaian. Pria itu bertanya, "Apa yang akan terjadi dengan kampung Sancang ini?" Nenek tua itu tersenyum dan berkata, "Kampung Sancang akan kembali damai dan orang-orang akan bisa hidup dengan tenang di sini." Pria itu merasa bahagia dan dia tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik. Dia kembali ke rumahnya dan dia tidak pernah melupakan pengalaman itu. Tahun-tahun berlalu dan kampung Sancang menjadi tempat yang damai dan sejahtera. Orang-orang datang ke sana untuk berwisata dan menikmati keindahan alam. Dan pria itu, dia menjadi orang yang terkenal karena kebaikannya. Dan dia selalu diingat sebagai orang yang telah membantu arwah gadis itu menemukan kedamaian.